ketika binatang, apapun binatang itu, kita istilahnya ya memberikan satu tindakan yang menyakitkan, pasti binatang itu berusaha untuk menyelamatkan dirinya. Entah itu dia lari, entah itu dia berusaha untuk bersembunyi, menghindar dan sebagainya. Ini adalah salah satu tekanan. Dan bisa diartikan bahwa tekanan ini adalah sifat yang selalu berada dalam diri seseorang. Sebagai contoh begini, ketika kita bertemu dengan hal yang menyenangkan, hal yang kita sukai, kebanyakan orang tidak tertekan. Dengan mudah dia akan memberikan senyuman, ya kan? Orang lewat, dia langsung berkata dengan manis, dengan baik, ya kan? Karena dia merasa dapat keuntungan yang besar, apapun itu, ya kan? Nah, tetapi ketika satu hal yang lain dia mengalami, ya mungkin dimarahin orang tuanya karena dia sebagai anak-anak, pasangan hidup mungkin karena suaminya sering berkata keras, atau mungkin istrinya cuek dalam kehidupan sehari-hari. Ketika hal ini terjadi, orang itu akan merasa tertekan. Ada perubahan yang terjadi, ya kan? Nah, perubahan yang terjadi yang tidak kita inginkan inilah menjadi tekanan. Dan sebetulnya kalau kita mau berusaha untuk melihat lebih jelas tekanan itu datang dari mana, maka seseorang bisa mengatasinya. Kebanyakan orang merasa tertekan itu karena dia melihat bahwa ada yang berubah di luar dari diri dia. Contoh tadi Panti katakan, istri misalnya, istri berubah. Sebagai suami dia merasa tidak senang, ya kan? Artinya mengeluarkan kata-kata yang kasar, kata-kata yang tidak menyenangkan, terus dilakukan. Dan istri juga merasa tertekan melihat tindakan suami seperti itu. Nah, ketika sang istri mengetahui bahwa dia tertekan, tapi karena dia tidak menyadarinya bahwa yang berubah ini bukan hanya diri dia, semua orang berubah. Ketika seorang istri menyadari hal itu, dia akan berusaha untuk menerima. Oh, suami saya ini kalau pulang kerja suka marah-marah karena saya mungkin masak telat, atau mungkin rumah masih kotor atau sebagainya, atau anak-anak kurang begitu saya berikan perhatian. Jadi karena capek, ya pasti pasangan hidup juga mengeluarkan hal-hal yang tidak menyenangkan. Nah, ketika sang istri tadi mengetahui sumber masalahnya, dia bisa mengurangi. Paling tidak hal yang pertama, dia bisa mempersiapkan yang di luar dari diri dia tadi. Misalnya rumah, makanan, atau anak-anak, dia berusaha untuk jaga baik-baik. Ya kan? Nah, tetapi hal yang paling penting, kalau kita menjaga misalnya rumah selalu bersih, anak selalu sopan sama orang tuanya, makanan selalu siap, itu kan belum tentu. Kadang juga istri sibuk dengan yang lain. Mungkin dengan orang tua ada hal-hal yang mendadak, dia tidak bisa melakukan tugas-tugas di rumah dengan baik. Ini tidak bisa kita siapkan selama 24 jam. Nah, tetapi hal yang paling penting adalah diri kita sendiri. Itu yang harus kita siapkan selama 24 jam. Contoh, suami marah sama istri. Kalau istri dia punya pengendalian diri, dia tidak akan merespon dengan cepat kata-kata yang keluar dari suami tadi, ungkapan yang keluar tadi. Dia tidak langsung membludak, dia marah. Dia akan berusaha sabar, tenang. Suami marah ini karena apa? Ya kan? Dia akan cari tahu alasannya. Setelah ketemu di situ, dia tidak perlu membenci pasangan hidupnya, tidak perlu membalas umpatan tadi, tidak perlu, karena dia sudah tahu sumber masalahnya. Sumber masalahnya di mana? Ketika kita tertekan adalah ketika kita tidak mampu mengendalikan pikiran kita sendiri. Itu adalah sumber masalah yang harus kita atasi. Kalau kita mengatasi yang di luar, itu tidak mungkin. Tapi selama kita mengatasi yang di dalam diri kita, pikiran kita, perasaan kita, kita berusaha untuk jaga, jangan sampai ikut berubah.
Ya, suami berubah kata-katanya, ucapannya, tindakannya, perasaan berubah. Jangan. Kalau suami berubah ya biarin, itu berubah. Pasangan hidup berubah, ya wajar. Rumah berubah, alam berubah, ya wajar. Tapi pikiran kita, hati kita, perasaan kita jangan sampai cepat berubah. Kalau berubah, otomatis. Contoh sederhana, handphone jatuh, baru beli. Kita pasti sedih. Ya kan? Tapi ketika kita menyadari bahwa jatuhnya handphone ini juga ada alasannya, ada persoalannya seperti apa begitu kan? Oh iya, kita bisa terima. Nggak apa-apa nanti beli baru lagi. Ini satu kesalahan yang saya tidak jaga, ya kan? Tidak saya bisa kontrol. Tapi hati kita harus kita kontrol. Selama hati kita bisa kontrol, perasaan kita kontrol, pikiran kita kontrol, apapun yang kita cintai berubah, kita tidak akan bersedih. Dan tekanan itu bisa kita kurangi. Kalau tadi yang dipertanyakan itu sebetulnya kita tidak bisa langsung mengatakan bahwa itu perbuatan salah, karena ya memang namanya manusia itu satu keinginan lah, yang muncul dalam diri seseorang itu. Tetapi berbeda lagi kalau kasusnya itu seperti begitu. Misalnya ada pasangan suami istri, ya kan, yang namanya berhubungan itu tidak ada satu kesalahan. Tetapi kalau sudah pasangan istri, suami istri, dan suami itu melihat istilahnya melirik ke kanan ke kiri, dia ada yang menarik dari orang lain, dan dia berusaha istilahnya untuk istilahnya ya punya pikiran yang buruk lah. Nah itu baru satu tindakan yang tidak benar secara Buddhis. Nah jadi intinya begini, sebetulnya kalau kita merenungkan lebih dalam bahwa banyak orang yang merasa tidak puas, tidak senang, tidak cukup dengan keadaan sekarang ini, yang didapat, yang diperoleh, yang dinikmati, dia akan berusaha terus mengejar jauh lebih banyak dari apa yang didapat. Ya, sederhana, satu bulan gajinya misalnya dapat 5 juta. Dia merasa tidak cukup dapat 5 juta, dia berusaha mencari lebih. Itu nggak salah. Tapi pertanyaannya, cara yang kita lakukan untuk memperoleh gaji uang yang lebih tadi bagaimana? Cara yang benar atau tidak? Kalau cara yang benar nggak masalah. Kita jujur, kita nggak bohong, kita nggak nipu, itu nggak masalah. Tapi yang cara yang kita gunakan kalau salah, itu satu perbuatan yang kurang baik buat diri kita. Nah, jadi pada intinya lebih baik yang pertama kalau kita bisa puas, ya kan? Itu sangat bagus. Kalau nggak bisa puas, ya jangan merugikan orang lain, ya kan? Nah terus satu tindakan inilah yang harus kita berusaha untuk memahami bahwa setiap keinginan tidak mungkin orang di dunia ini semua bisa terpuaskan, apapun itu dia nggak mungkin bisa terpuaskan. Dapat apapun yang menyenangkan, dia senang, dia bahagia, tapi setelah itu dia ada keinginan lebih besar lagi. Saya pengen lebih banyak, saya pengen lebih besar. Ini yang harus kita tekan. Kalau tidak kita tekan, kita tidak kendalikan, itu yang jadi bahaya buat kita. Cara yang salah kita bisa tempuh. Tapi kalau kita kendalikan, nggak boleh melakukan seperti ini, ya kan? Tidak baik kita melakukan seperti ini. Ya kita nggak akan melakukan. Kita merasa puas dengan kondisi sekarang ini, ya kan? Nah jadi alangkah lebih baiknya kita berusaha untuk mengendalikan keinginan kita. Setiap apapun yang muncul dalam pikiran kita cerna baik-baik, itu baik, itu benar atau tidak, itu merugikan orang lain, tidak merugikan saya atau tidak. Kalau merugikan saya, merugikan orang lain, saya tidak akan melakukan, ya. Jadi kita harus merenungkan hal itu, mana yang baik buat diri kita, mana yang menguntungkan untuk orang lain, tidak merugikan orang lain, lakukan saja. Tidak salah keinginan itu, asalkan jangan salah cara yang kita lakukan. Jangan merugikan orang lain, jangan merugikan diri kita sendiri. Tetapi kita juga ingat, setiap keinginan yang tidak dikendalikan itu memberikan bahaya buat diri kita sendiri.
Sudah berapa banyak contoh orang ingin kaya, ingin sukses, ingin punya jabatan, tapi akhirnya karena tidak puas dengan apa yang dimiliki, cara yang tidak benar digunakan, larinya kemana? Ya, banyak contoh. Selama seseorang mencari, mengejar yang di luar, dia tidak akan pernah ketemu apa yang diinginkan. Contoh, kamu kalau kan suka jalan-jalan, misalnya ke laut, ke gunung, pernah nggak di jalan raya itu lihat gunung begitu? Gunung. Ada. Iya kan, pernah kan? Pernah nggak kamu renungkan? Nggak gunung lah, apalah, iya kan? Ketika semakin dekat jarak yang kamu akan tempuh itu, tempat yang kamu tuju itu, yang kamu lihat apa di situ? Semakin dekat jaraknya itu, iya, ya semakin besar. Semakin besar. Ya. Tapi kalau ketika kamu semakin menjauh dari tempat yang kamu pergi tadi, seperti apa? Semakin kecil. Semakin kecil. Ya. Nah, itu hal yang harus kita renungkan. Ya. Saat seseorang semakin kuat keinginannya, kemauannya, apa yang diinginkan itu akan lebih besar dari rasa yang dimiliki sekarang. Paham nggak? Nanti pengen gini, misalnya saya pengen mobil, ya kan? Kejar, kerja terus, ya, tabung, dapat gaji, tabung, sudah dapat uang itu dan sudah cukup buat beli mobil di depan, mobil udah ada. Tapi setelah dapat mobil itu, apa yang terjadi? Kita lihat orang lain juga, kita pengen yang lain juga, gitu loh. Itu nggak akan sama, nggak akan dapat dari keinginan kita sendiri di dalam diri kita dan apa yang kita pegang itu. Rasanya yang kita pegang ini semakin besar, seperti gunung begitu. Ketika kamu semakin mendekat, gunung itu semakin besar. Kamu kecil sekali, tapi ketika kamu semakin jauh, gunung itu semakin kecil. Kamu gini aja, oh, kecil ya gunungnya, gitu loh. Kenapa? Kalau kita semakin melepas, apa yang kita inginkan, kita bisa mainin di situ. Berapa banyak orang main matahari begitu, pegang begini. Kalau kita dekat sama matahari juga nggak ada apa-apanya. Nah, oleh karena itu, analogi ini kalau kita belajar, coba kita lepaskan. Bukan lepaskan. Sebagai umat biasa, berumah tangga, bekerja itu nggak bisa, pasti. Tapi kita belajar untuk lepaskan. Semakin kita belajar lepaskan, apa yang kamu inginkan itu sudah ada di dalam hati. Apa itu? Puas, bahagia, cukup, tenang. Tapi semakin kamu kejar, kamu sudah dapat, kamu juga tidak akan puas. Kenapa? Yang kamu pegang ini juga semakin besar. Keinginan kamu juga semakin besar, ingin lagi. Gitu loh. Sudah dapat mobil, tapi keinginan kamu lebih besar lagi. Pengen pesawat, pengen ini, dan sebagainya. Akhirnya apa? Siapa yang rugi? Siapa yang capek? Umur kita juga ada batasnya. Tapi kalau kita puas, bukan berarti kita nggak boleh maju. Harus, namanya maju harus. Kaya harus, kalau bisa kaya. Tapi kaya dengan cara yang benar. Iya. Memperoleh keinginan, setiap keinginan harus. Namanya kita hidup sebagai manusia. Tapi jangan sampai cara yang tidak benar, kemampuan yang kita miliki juga tidak sesuai. Jangan kita paksakan. Kalau kita paksakan di situ, akhirnya tadi bersedih, merasa tertekan, merasa menjadi orang yang tidak beruntung dalam hidup ini. Kita lihat jadi manusia ini udah beruntung. Dengan fisik seperti apapun itu, kita menjadi orang yang beruntung. Tinggal bagaimana kita memanfaatkan tubuh kita, mau menjadi baik atau menjadi buruk. Semakin mengejar keinginan, kamu tidak akan menjadi semakin baik.
Tapi semakin kamu melepaskan keinginan mengutamakan orang lain, saya pengen badannya gede, keker, ganteng, tapi kita nggak peduli sama orang lain. Akhirnya kita pengen jadi seperti artis, kulitnya bersih apa, kita pengen terus aja, pengen. Kita nggak peduli sama tetangga, kita nggak peduli sama orang tua, kita nggak peduli sama teman-teman. Biarin. Ini satu kelemahan yang harus kita lihat. Semakin banyak keinginan yang kita masukkan ke dalam diri kita, kamu nggak akan peduli dengan orang. Itu menjadi satu kejahatan juga. Akhirnya, kalau kebiasaan ini kamu lakukan, itu akan menjadi satu tindakan yang merugikan orang lain.